Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama saya Yana Tarman. Pemirsa, hendak terobos lampu lalu lintas, bus jurusan Surabaya Trenggalek menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil di Simpang 4 Muni, Kediri, Jawa Timur. Bahkan tidak hanya itu, bus juga menabrak rumah warga. Ya Allah, takakulan banter ya, Ma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. CCTV merekam detik-detik sebuah bus jurusan Surabaya Trenggalek menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Simpang 4 Muning, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Sopir bus diketahui menerobos lampu merah dan tak bisa mengendalikan kendaraan. Sejumlah warga pun geram dan nyaris menghakimi sopir bus. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan ini bermula ketika bus melaju menuju ke arah alun-alun kota Kediri. Setibanya di perempatan Muning, bus tidak mengurangi kecepatan hingga menabrak sejumlah kendaraan. Kendaraan roda 4 maupun sepeda motor. Karena tadi kendaraan busnya belum lampu merah, mengenai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi masih memeriksa sopir bus guna memastikan penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Tereslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Senayan. Baik, selamat pagi Brigadir Tereslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan selamat pagi pemirsa. Saat ini arus lalu lintas dari arah Blok M yang akan mengarah ke arah Sudirman dalam keadaan ramai dan lancar seperti yang terlihat pada layar kaca, di mana memang dominasi pagi hari ini kendaraan dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang perlu diantisipasi aktivitas masyarakat di kawasan ini yang cukup antusias melakukan kegiatan olahraga pagi baik di median jalan maupun yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, antisipasi dengan aktivitas masyarakat yang menyeberang pada jalanan di kawasan ini tentunya. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Tronojoyo yang akan mengarah ke Asia Afrika sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan mengarah ke arah Blok M dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian memang juga bus busway mendominasi volume kendaraan pada pagi hari ini di kawasan Bundaran Senayan ini. Tentunya bagi pengendara roda 2 maupun kendaraan sepeda, kami harapkan Anda untuk berhati-hati mengingat memang aktivitas busway pada pagi hari ini cukup ramai. Dan arus lalu lintas dari arah Sudirman yang akan berbelok ke arah Tronojoyo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda mengantisipasi aktivitas masyarakat, baik itu pejalan kaki, pesepeda maupun yang berolahraga pagi, yaitu lari pagi di kawasan ini. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 207 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 21 orang, korban luka berat 22 orang, dan korban luka ringan sebanyak 263 orang. Dari data tersebut 98% terjadi di jalan non-tol. Tentunya bagi Anda yang menggunakan jalur arteri, kami harapkan untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan, mengingat pada kawasan jalur arteri ini banyak persimpangan dan juga banyaknya kendaraan yang memotong arus pada persimpangan. Ini juga perlu diantisipasi demi terwujudnya keselamatan di jalan. Terus kemudian kami juga menginformasikan cuaca pada pagi hari ini di kawasan Bundaran Senayan mendung
sebentar lagi akan turun hujan, tentunya bagi pengendara roda 2 untuk selalu menyediakan jas hujan pada jok motor kendaraan Anda, antisipasi pada saat turun hujan Anda dapat menggunakan. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Nota Arman, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih ke informasi banjir, pemirsa, pemukiman padat penduduk di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta menyebabkan pemukiman warga di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Kawasan padat penduduk ini terendam banjir dari Jumat sore. Menurut warga setempat, ketinggian air mencapai 175 cm. Akibatnya, aktivitas masyarakat pun menjadi terganggu. Warga berharap Pemda DKI segera melakukan penanganan dan air cepat surut. Naik dari jam 11-an nyampe dini hari. Jalan berapa senti? 175 kurang lebih. Harapan dari banjir ini supaya Biar cepat surut kalau bisa. dari pemerintah ini sudah ada bantuan? Ada kan cuma langsung doang ya dari sore doang. Baru dari sore doang. Kalau sekarang belum ada. Untuk evakuasi? Evakuasi paling ada pengungsian di SDN, BSD sama SMP kalau antar gede ini air. Pemirsa, ratusan rumah di perumahan Priuk Damai Tangerang terendam banjir setinggi 3 sampai dengan 4 meter. Warga pun segera dievakuasi petugas damkar ke masjid terdekat. Hingga Jumat malam, perumahan Priuk Damai Tangerang masih dilanda banjir dengan ketinggian air 3 hingga 4 meter. Kondisi ini membuat petugas damkar segera mengevakuasi warga menuju lokasi pengungsian di masjid terdekat. Banyaknya jumlah pengungsi membuat warga berdesakan karena kapasitas masjid yang tidak mencukupi untuk menampung warga terdampak banjir. Ratusan warga yang kini mengungsi sangat membutuhkan bantuan logistik, khususnya untuk anak-anak dan lansia. Menurut kesaksian salah satu warga, banjir datang tiba-tiba sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya yang terendam banjir. Sedangkan bantuan logistik dan makanan dari Pemkot Tangerang masih sangat terbatas. Ini Pak diperbaiki gitu Pak ya, supaya mereka juga nggak pada kebanjiran, yang lain ditinggiin atau gimana diuruk biar warga sini juga merasa nyaman ya. Karena yang sudah biasa di sini nggak akan mau pindah ke tempat lain walaupun tempat lainnya itu menjanjikan kenyamanan gitu. Banjir yang merendam ratusan warga ini akibat luapan Kali Sabi serta Situ Bulakan. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir juga menggenangi pemukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan ketinggian air mencapai 2 meter. Hingga Jumat malam, banjir masih merendam perumahan Taman Cikande, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan ketinggian air masih di atas 2 meter. Banjir terjadi akibat air sungai Cidurian kembali meluap dan masuk ke permukiman warga. Warga bersama para relawan berupaya mengangkut peralatan rumah tangga untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi, mulai dari balai warga hingga ke rumah kerabat terdekat. Bikin tahun kemarin ya Kak ya. Ketinggiannya berapa? Ketinggian di dalam rumah aja udah sebatas di atas perut. Warga kini berharap hujan segera mereda sehingga air bisa kembali surut dan aktivitas warga kembali normal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dengan ketinggian hingga 4 meter merendam ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Jayanti, Tangerang, Banten. Akibatnya hampir 2.900 kepala keluarga terdampak.
Kondisi banjir terparah terjadi di Kecamatan Jayanti, Tangerang Selatan. Titik terdalam banjir terdapat di perumahan Taman Cikande. Banjir susulan yang terjadi akibat luapan Sungai Cidurian serta guyuran hujan deras dengan intensitas tinggi membuat genangan air terlihat hampir menutupi atap rumah warga. Ketinggian banjir juga terus meningkat membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Menurut Camat Jayanti, banjir ini rendam 4 desa, yakni Desa Pasir Gintung, Jayanti, Cikande, dan Pasir Buncang. Sebanyak hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Ya, ketinggian saat ini mulai dari 30 cm sampai dengan 4 meter. Itu titik yang paling dalam. Untuk upaya yang dilakukan dari pihak kecamatan sendiri ada apa aja, Pak? Ya, sementara ini kami masih melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Kemudian juga tadi pagi sudah mengambil mobil dapur umum untuk membuka dapur umum. Jadi sudah dipersiapkan posko untuk dapur umum dan juga sudah dipersiapkan posko kesehatan. Selain bantuan logistik untuk dapur umum, posko kesehatan juga disiagakan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimaradi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis hingga Jumat dini hari mengakibatkan ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air 50 cm hingga 1 meter. Ratusan rumah warga di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Kamis hingga Jumat dini hari. Akibat kondisi tersebut, warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi seperti musola serta masjid. Namun, ada juga warga yang memilih untuk bertahan di rumah masing-masing meskipun kondisi masih tergenang. Sementara sebagian warga manfaatkan genangan air untuk memancing. Warga mengaku memancing untuk mencari lauk pauk guna memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Di jalanan depan rumah sudah seleher. Salah satu lokasi terdampak parah di Kabupaten Bekasi adalah Bekasi Green Village dan Green Lavender, Desa Sukamekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter dan kondisi ini terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi ditambah jebolnya tanggul kali beberapa waktu yang lalu. Bahkan hingga kini warga terdampak membutuhkan bantuan perahu karet untuk evakuasi serta pasokan makanan. Pemirsa, rumah warga di Kafling, Buaran, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari pemukiman ikut terendam banjir hingga kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh. Rumah warga di Kafling, Buaran Jaya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir mencapai 1 meter. Banjir yang merendam pemukiman warga di Kafling, Buaran ini merupakan banjir yang kedua kalinya sejak sepekan terakhir. Dan beberapa lainnya mengungsi di musola. Selain curah hujan yang cukup tinggi, saluran air Kali Buaran yang kecil dan tersumbat, serta drainase yang buruk membuat air sulit untuk surut. Rumah saya kan di belakang ya Pak ya. Ini kan saya saat ini kondisinya mengungsi di tempat Bapak ini di atas. Kalau di rumah saya segini Pak. Hampir 1 meter? Iya, hampir 1 meter. Tidak di belakang segini. Iya. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari pemukiman ikut terendam banjir. Sekolah pun menerapkan pembelajaran jarak jauh.
Kalau kelas ada 3, untuk ruangan ada 6. Ada 6, jadi 9. Ruang TU. Berarti 9 semua ruangan yang terendam. 6 yang terendam, 3 kelas dan 3 ruangan TU, perpustakaan UKS. Oke. Sampai kapan sampai nanti ini? Ya kita tunggu informasi selanjutnya, tergantung Bapak Kepala Sekolahnya Pak. Karena kalau misalnya masih begini, mau nggak mau harus PJJ. Imbas dari banjir, sisi selatan Jalan Pangeran Jayakarta terpaksa ditutup dan dialihkan ke sisi utara menjadi 2 arah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diguyur hujan serta drainase buruk, ribuan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Pengendara yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin akibat banjir yang juga merendam akses jalan. Banjir merendam rumah 1.500 kepala keluarga di 2 RT di Kampung Babelan, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir setinggi 50 cm hingga 70 cm sudah 2 hari merendam kawasan ini. Sekarang sudah jam berapa masih air menggenang tambah tinggi. Tolong bantuannya pemerintah. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sejak hampir sepekan dan diperparah dengan sistem drainase yang buruk. Udah 2 hari Pak banjir. Mana makin lama makin gede airnya. Nah ini dari pemerintah desa maupun dari pihak kecamatan maupun kabupaten sudah ada yang melihat ke lokasi Ibu seperti ini? Belum ada yang lihat, belum ada yang peduli. Mana pada kelaparan. Selain itu banjir juga merendam akses Jalan Raya Babelan setinggi 40 cm hingga aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Kenapa Bang ini? Mogok Bang Bos. Oh mogok. Apa karena jalanan banjir. Nah ini mau kemana Bang? Mau ke Bogor Garutan. Terasa terganggu nggak untuk bahu jalan ini kena terdampak banjirnya? Merasa terganggu Bang Bos. 2 hari terendam banjir, warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing lantaran belum ada pengungsian serta bantuan logistik. Warga berharap pihak terkait dapat segera menangani banjir serta memberikan bantuan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Hari ke-6 banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terus mengalami kenaikan debit air hingga mencapai 2 meter. Pemirsa, banjir terus meluas di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur kembali terendam banjir. Bahkan ketinggian air pun bervariasi. Pemirsa, banjir melanda Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari terakhir. Salah satunya adalah di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di Kebonpala. Baik, selamat pagi Anissa. Bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, pada pagi hari ini terpantau banjir masih menggenangi kawasan Kebonpala di Kampung Melayu yang ada di Jakarta Timur, ya, mana memang sudah ada 5 RT yang terdampak. Sejak semalam banjir menggenangi permukiman warga dan ada 5 RT di sini dengan total lebih dari 100 warga tengah diungsikan. Selain itu juga kalau dilihat di layar televisi Anda, ini
sejumlah warga meminta pertolongan kepada tim kepolisian untuk mengevakuasi karena ada sejumlah lansia dan juga balita yang masih memilih bertahan di rumah masing-masing. Hingga kini ketinggian mencapai 175 cm atau itu artinya sudah masuk di siaga 3, dan hingga kini juga antisipasi juga dilakukan selain warga memilih bertahan di rumah masing-masing yaitu di lantai 2 mereka, ada juga yang memilih untuk dievakuasi oleh pihak petugas dari Polda Metro Jaya. Patroli siaga bencana ini dilakukan sejak pagi tadi. Sebuah kano diturunkan untuk menjemput warga yang membutuhkan pertolongan di rumah mereka, dan hingga kini memang ketinggian air pun sepertinya ini semakin meninggi pemirsa, dan kami akan coba wawancara dengan salah satu petugas yang sudah bersiaga di sini. Ada Bapak Lurah, Bapak Badrudin, apa kabar saat ini? Bagaimana antisipasi yang sudah dilakukan? Ya, baik Mbak. Kebetulan untuk antisipasi dari semalam, ini tim dari kami, dari polisi, dari TNI, dari PPSU, kami sudah melakukan masyarakat yang meminta evakuasi dan alhamdulillah sudah ditampung di SD 01 Kampung Melayu. Oke. Saat ini ada 2 posko pengungsian ya Pak yang didirikan. Sudah ada berapa banyak warga yang mengungsi? Untuk posko pengungsian ini kami ada di SD 01 dan RW 08. Lokasinya di masjid, ya yang SD 01 ini jumlahnya 107 jiwa. Ya, terus kalau yang di RW 08 ini jumlahnya 76 jiwa. Selain warga ini dievakuasi dan diungsikan, apa saja antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat, Pak? Untuk antisipasi tentunya masyarakat menghimbau supaya masyarakat yang masih bertahan di rumah supaya naik ke atas, takutnya nanti namanya air kita nggak tahu ya, ngedadak. Nah, mereka juga takutnya nanti ada korban jiwa, yang kita inginkan tidak maulah ada korban jiwa gitu. Nah ini Pak, saat ini warga juga mengeluhkan banyak sudah yang mengalami gatal-gatal, kemudian kutu air. Apakah sudah ada penanganan mengenai kesehatan kepada warga yang terdampak ini? Baik, kalau untuk kesehatan kami sudah koordinasi dengan Kepala Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu untuk siap hari ini. Mereka juga hari ini masuk. Baik, kebetulan Kapuskesmas juga dekat dari sini, puskesmasnya nggak jauh, cuman berhadapan dengan lokasi pengungsian yang SD 01 ini. Total warga yang terdampak ini ada berapa Pak? Berapa RT dan berapa jumlahnya? Kalau untuk di sini ini 5 RT, jadi RT 2 RT di RW 04, 3 RT di RW 05. Sebagian ada di RW 08 dan RW 07. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga banjir ini segera surut dan tentunya kita berharap bahwa pemerintah segera menormalisasi Sungai Ciliwung, yang mana memang dampak banjir ini bukan semata-mata karena hujan deras yang mengguyur Jakarta, namun ini merupakan banjir kiriman luapan dari Sungai Ciliwung yang sejak semalam banjir ini mengenangi kawasan pemukiman yang ada di Kebonpala. Saat ini memang warga berupaya untuk masuk ke rumah mereka. Selain mereka berenang begitu untuk masuk ke rumah, mereka juga bisa meminta bantuan kepada pihak kepolisian yang bersiaga dengan menggunakan kano. Untuk sementara, saya kembalikan kepada Nata yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia atas laporannya langsung dari Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menelan korban jiwa. Seorang lansia tenggelam. Akibatnya korban ditemukan tewas dengan kondisi mengambang di lokasi banjir. Jenazah korban ditemukan oleh warga dalam kondisi tenggelam di area genangan banjir setelah sebelumnya dinyatakan hilang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat diberikan pertolongan, korban sempat sadar kembali. Namun setelah itu, korban berlari ke arah kubangan air banjir dan menghilang. Ibu itu benar, bapaknya itu benar. Selain itu, korban memiliki riwayat penyakit epilepsi. Warga dan aparat sempat melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Biasa, cuma
kayak orang normal, cuman punya penyakit ayan. Orangnya mah sehat, cuman pikirannya ngeblank. Udah pingsan, begitu pingsan dia bangun, langsung lari dia. Tapi sempat pingsan? Sempat pingsan. Terus? Udah gitu ditolongin, udah sadar dia lari. Lari ke arah? Ke arah sungai. Dari situ nggak ngeliat lagi kita. Sementara itu, petugas mengimbau warga agar lebih waspada saat beraktivitas di tengah kondisi banjir demi mencegah korban jiwa kembali terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dengan aliran listrik saat banjir menerjang. Seorang bocah di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat tewas tersengat listrik saat menyentuh lampu jalan di tengah banjir. Warga berupaya memberikan pertolongan pertama kepada bocah laki-laki berusia 14 tahun ini yang tersengat listrik di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Karena tak kunjung sadar, korban lalu dibawa ke rumah sakit, namun naas nyawanya tidak tertolong. Korban tersengat listrik saat mencari ikan bersama teman-temannya tak jauh dari rumah korban. Korban kemudian menyentuh tiang lampu penerangan jalan yang sedang terendam banjir. Korban pun terjatuh dan pingsan. Nggak tahu, saya tahu dapat kabar aja dari temennya. Dapat kabar dari temen ya? Iya. Dia usia berapa sih Pak? 14 tahun. 14 tahun ya? Sehari-hariannya apa sih Pak? Masih sekolah apa? Udah enggak. Udah enggak Pak ya? Terus? Sehariannya bantuin mamanya paling kuat di warung. Oh di warung. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati saat banjir, terutama menghindari aliran listrik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Di tengah kepungan banjir, seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten terpaksa ditandu dengan perahu karet saat dirinya akan melahirkan. Warga membantu proses evakuasi sang ibu hamil dengan menyusuri banjir mencapai 1 meter. Melakukan menjemput yang lahiran ya, bersama Bidan Juju dan kader Desa Idaman ya. Warga bersama dengan perangkat desa dibantu bidan desa di Kabupaten Pandeglang, Banten mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan. Dengan menyusuri jalan yang tergenang banjir sedalam 1 meter sejauh 2 kilometer. Dalam kondisi hujan, Ibu Sarmina yang hendak melahirkan berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke bidan desa setempat. Ini kesulitan akses jalan, yang mana jalan yang menuju Kecamatan Tapia terputus oleh banjir dan jalan yang menuju Kecamatan Picung terputus oleh banjir. Berkat pertolongan cepat warga, Ibu Sarmina akhirnya bisa melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Seorang bayi laki-laki berhasil lahir secara normal dan kondisi sang ibu juga sehat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang tersebut disimpan di dalam karung. Ini taruh di depan dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan 2 perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut.
PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang itu berangkat. Dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu. Membawa uang gitu seperti itu. Jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumani Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya Sudewo terjerat OTT KPK di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap diduga karena terlibat praktik jual beli jabatan perangkat desa. Bupati kontroversial Pati, Sudewo, ditangkap KPK di Kudus, Jawa Tengah. Sosok yang sebelumnya hendak dimakzulkan oleh warganya itu diduga terciduk KPK terkait praktek jual beli jabatan. Sudewo tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pagi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di hadapan awak media, Sudewo berjanji tak akan bohong dan akan mengatakan apa adanya kepada penyidik KPK. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Tidak boleh berbohong, Pak ya. Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Setibanya di gedung KPK, Sudewo tak banyak bicara. Ia langsung digelandang masuk ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat. Bersama Sudewo, ada 15 orang lainnya yang juga diamankan oleh KPK. Selain perkara jual beli jabatan perangkat desa, Sudewo juga dijerat dengan kasus korupsi proyek kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun, Maidi, tersangka kasus korupsi gratifikasi fee proyek dan CSR pada Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan di dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur,
Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi datangi Polda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan perdana. Kuasa hukum para tersangka pun menyindir Egy Sujana dan Damai Lubis yang kini sudah bebas dari status tersangka karena mengajukan restoratif justice. Tiga tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Mereka adalah Rustam Effendi, Kurniatri Royani, dan Rizal Fadilah. Kuasa hukum Ahmad Hosinuddin menilai pemeriksaan klaster pertama penyidik tak gunakan KUHP dan KUHAP baru. Ia pun melontarkan sindiran kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis yang menempuh jalan damai dengan kubu Jokowi. Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana. Dan itu benar-benar dijalankan. Hosinuddin juga menambahkan restoratif justice yang ditempuh Egy Sujana dan Damai Harilubis bukan berarti menyatakan ijazah Jokowi asli, namun justru upaya memecah belah kesepahaman para tersangka. Kini usai status tersangka Egy Sujana dan Damai Lubis dicabut, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi menyisakan 3 orang di klaster 1 dan 3 orang lainnya masuk dalam klaster 2, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan.